Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketemu Nabi, janjian di Mina. Di Mina itulah orang-orang Madinah diberikan pencerahan-pencerahan dasar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengkonfirmasi mereka tentang agama baru itu seperti apa, termasuk Abdullah dan Jabir yang anaknya Abdullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini hadis yang kelima di dalam bab yakin dan tawakal. An Jabir radhiyallahu anhu. Jabir. Kita pernah sampaikan bahwa kita belajar hadis itu dua dimensi yang kita kenali. Yang pertama tentang sirah, tentang sanad. Siapa yang meriwayatkan kita kenali, bagaimana sejarahnya, seyukianya kita kenali. Sehingga kita membahas hadis ini cerita dari siapa kita faham. Kemudian kita juga mengenali hadis ini derajatnya apa. Sahih, hasan atau hasan sahih, dhaif atau maudhu, begitu. Sehingga kita memandang hadis itu tidak sekedar hadis. Loh, itu kok melakukan amaliyah ibadah seperti itu, begini. Oh, itu ada hadisnya Ustaz. Ada hadisnya. Hadis itu macam-macam. Ada yang boleh diikuti, ada yang tidak boleh dijadikan pegangan untuk ibadah, ada yang cukup untuk penyemangat, ada yang memang boleh atau harus dijadikan landasan untuk beribadah. Yang sahih itu bisa dijadikan patokan untuk ibadah, yang hasan sahih itu. Tapi kalau sudah dhaif, lemah, ini tidak bisa dijadikan landasan untuk ibadah. Tapi kalau ada sekedar penyemangat tidak masalah. Misalkan at-tuhuru satrul iman, kesucian itu setengah dari iman. Ini kan hanya satu slogan sebenarnya, slogan atau satu konsep. Ini sahih. Tetapi seandainya ini yang seperti ini tidak sahih, ini boleh kita percaya. Karena melaksanakan kebersihan itu baik. Dan apakah itu nanti merupakan setengah dari iman atau tidak, urusan kita adalah melakukan kebaikan, kebersihan. Ini yang misalnya yang seperti ini dhaif, bisa kita jadikan pegangan. Tapi kalau sudah amaliyah, amalan, Rasul sudah menyatakan man amala amilan laisa lahu minni maisa lahu, yang tidak dariku, kata Rasul SAW, maka dia akan tertolak. Yang dari Rasul itu harus yang sahih, yang cerita harus orang yang benar, ditelusuri sanadnya dari siapanya harus ketemu, harus tidak ada cacat. Nah, maka kita perlu sesekali kita membahas hadis ini, kita kenali siapa yang membawakan hadis itu. Ini Jabir. Jabir ini adalah seorang Ansor, seorang asli penduduk Madinah. Masuk Islam dikala usia 14 tahun. Ceritanya kala Nabi belum hijrah. Jadi di Madinah itu ada 3 kelompok suku besar. Ada suku Nadir, ada orang-orang Yahudi, ada suku yang lain. Nah, di antara suku-suku yang lemah ini, dia mendapatkan bulian dari orang-orang Yahudi. Yahudi merasa keren, punya Tuhan, punya ayat-ayat, punya pedoman-pedoman di dalam
di dalam mereka beribadah. Sementara orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib asli itu belum mengenal Islam, dia merasa introvert, merasa menjadi penduduk kelas 2, tidak keren. Nah, sehingga ketika datang berita dari Mekah, ada pedagang atau ada orang yang haji. Jadi meskipun zaman jahiliyah itu ada haji, Pak, tapi hajinya masih haji belum yang diajarkan oleh Gong Zuhri seperti itu, belum memakai tata cara haji yang benar. Hajinya masih bercampur dengan kemusyrikan, kesyirikan, membawa hadiu, membawa binatang sembelihan, nanti disembelih di dekat Ka'bah, darahnya diusap-usap ke patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu disembah. Itu masih mengandung kesyirikan. Nah, di antara jamaah haji yang ke Mekah kemudian pulang membawa cerita, oh di Mekah sekarang ada nabi, ada rasul baru namanya Muhammad, Islam, ajarannya begini. Orang-orang Madinah yang introvert, yang rendah diri, yang kalah keren dengan orang-orang Yahudi, orang-orang lain, ini akhirnya merasa berharap, oh kita punya Tuhan sekarang, kita punya Rasul sekarang. Akhirnya tersebar berita di Madinah itu, ya, ada agama namanya agama Islam. Banyak orang Madinah yang kemudian merindukan untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Makkah. Nah, di antara kemudian jamaah haji dari Madinah yang ke Mekah ini sambil berniat-niat harus ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus ketemu Muhammad, kita harus mendapatkan kabar berita tentang agama itu. Nah, kemudian mereka bertemu, dan di antara yang jamaah haji dari Madinah yang ke Mekah ini adalah Abdullah namanya, yakni bapaknya Jabir. Jabir diajak dalam perjalanan itu dengar cerita, nanti di sana kita cari Muhammad, katanya punya agama baru, punya begini. Penasaran juga Abdullah ini, Jabir diajak sampai di Mekah. Kemudian mereka ketemu Nabi, janjian di Mina. Di Mina itulah orang-orang Madinah diberikan pencerahan dasar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengkonfirmasi mereka tentang agama baru itu seperti apa, termasuk Abdullah dan Jabir yang anaknya Abdullah ini. Nah, maka tidak berpikir panjang, maka di saat itu juga mereka masuk Islam. Abdullah bapaknya Jabir dan Jabir sendiri, dan orang-orang yang dari Madinah. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi. Nanti ketimbang orang Madinah itu berbaiat satu persatu, salaman dengan saya satu persatu, kesulitan teknisnya juga kita dimata-matai terus oleh orang Quraisy, oleh orang Arab yang kafir itu, yang masih kafir, diawasi terus, Pak, dipantau terus, Pak. Nah, mending bikin aja perwakilan 10 orang atau berapapun, setiap orang mewakili sukunya atau kaumnya. Kemudian terjadilah 10 orang, 60 orang atau 10 orang itu terjadi baiat. Nah, disitulah baiat awal. Nah, termasuk baiat Ridwan. Baiat itu adalah baiat dikala di awal masuknya Islam orang-orang Madinah. Ini adalah baiat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu ketika kita cerita tentang siapa itu yang tertinggal di perang Tabuk, itu dia termasuk pelaku atau termasuk pelaku sejarah Baitur Ridwan ini. Dia tidak ikut dia tidak ikut perang Badar, tetapi dia selalu mengikuti perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali perang Badar. Tetapi dia tidak menyesal dengan tidak mengikuti perang Badar karena dua hal. Karena dia punya amaliyah. Yang pertama, sebagai peserta Baitur Ridwan, Baiatur Ridwan, dan juga perang Badar itu tidak diwajibkan, tidak diserukan oleh Nabi untuk ayo ikut perang Badar, karena memang niat dari Madinah, keluar dari Madinah itu tidak untuk perang, hanya untuk mencegat kafilah dagang kaum orang-orang Makkah yang membawa harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Makkah untuk diambil kembali. Jadi bukan merampok, Pak. Ini beda. Yang dikembangkan di luaran
Muhammad itu perampok, mencegat kafilah-kafilah dagang untuk diambil hartanya. Tidak. Perang Badar itu bermula dari ada kafilah-kafilah Abu Sufyan dan kawan-kawan yang membawa harta benda diperdagangkan dari kota satu ke kota lainnya melewati Madinah, dan harta-harta itu adalah harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Paham ya Pak? Jadi mereka hendak mengambil hartanya sendiri, bukan merampok harta orang lain. Ini kemudian 300 orang dari kaum muslimin, ternyata Abu Sufyan mencium gelagat akan dicegat, maka sekalian Abu Sufyan mengerahkan utusan untuk memanggil ribuan, 10.000 atau berapa itu, sangat jauh jumlahnya. Terjadilah perang Badar yang sangat fenomenal itu, tetapi kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Ternyata kemudian ketahuan kemenangan itu dibantu oleh Allah, diturunkanlah tentara-tentara malaikat itu di perang Badar. Nah, Jabir kemudian Jabir ini 14 tahun menjadi seorang muslim, dan kemudian beliau sangat intens mempelajari Islam, mendampingi Nabi, bahkan kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau berada di garda terdepan. Dan beliau ini termasuk dalam ketika perang Uhud ini berniat ikut, tapi karena ayahnya namanya Abdullah ini melarang, sudahlah Jabir ini 10 bersaudara Pak, lakinya cuma Jabir, yang 9 ini cewek. Sudah Jabir, ayah punya firasat, Abdullah, ayah punya firasat bahwa ayah akan syahid di perang Uhud ini. Jadi kamu tidak usah ikut, ayah titip adik-adikmu ya, 9 orang ini jaga kemudian nanti kelak dakwahkan Islam, lanjutkan dakwah Islam bersama Rasulullah SAW. Ketahuilah betul Pak, Abdullah ini ikut perang Uhud dan dia adalah korban pertama, adalah syahid pertama ketika perang Debrus itu. Nah, syahid atau korban jatuh pertama dari kalangan kaum muslimin adalah ayahnya Jabir ini Masya Allah. Nah, kemudian banyak kisah yang bisa kita ambil keteladanan dari Jabir, tapi setidaknya sedemikian Jabir ini sedemikian dekat dengan Rasulullah, bahkan dalam catatan sejarah hadis, beliau ini meriwayatkan 1540 hadis. 1540 hadis, dan beliau sedemikian intens meskipun Rasul sudah meninggal. Beliau dengar ada seorang sahabat yang di luar kota, di luar negeri, ya, itu yang dengar ada yang punya hadis dari Nabi. Beliau berjalan menuju mengejar hadis itu, ya, ke seseorang itu dengan perjalanan onta atau kuda, perjalanan 1 bulan sampai tujuan itu. Kemudian hanya demi mendapatkan satu hadis, satu ajaran kisah dari Rasulullah yang ada di salah seorang sahabat itu. Kemudian mendapatkan hadis itu, mempelajari, memahami, pulang. 1 bulan perjalanan juga. Bayangkan, ini Jabir. Sedemikian konsennya beliau terhadap ilmu. Nah, di antara hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi adalah hadis yang dirawikan oleh Jabir ini.